Gak ono jenenge wong wis bener terus nyalano wong liya iki ra ono. Sing bener iki ya wis meneng. Ndelok apa ae wis meneng. Jarane wong ngene, jarane wong ngene. Sing penting ki awak dhewe gak sesuai apa. Gak sesuai karo apa sing diomong mbek wong iku mang. Itu jenenge laku pribadi. Tapi jenenge laku pribadi iku ya tetep ngeterapno welas asih tresno, cinta kasih sesama. Ya sebenarnya sih gampang. Laku pribadi paling gampang. Sebab apa? Wis dibuktikan, sudah diwujudkan. Oleh Tuhan itu sudah diwujudkan. Satu misal dengan organ tubuh kita, mulai dari dalam sampai di luar. Itu kan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Itu yang namanya sendiri-sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa, dewi-dewi. Namanya pribadi. Gitu. Contohnya misalnya kita merokok. Nggak mungkin lah. Kita ini pengen merokok. Nggak mungkin merokok itu tiba-tiba ada di mulut. Ya, kan nggak mungkin. Pasti ada proses. Ya, prosesnya apa? Sesuai dengan fungsi organ tubuh kita. Gitu, sesuai dengan fungsi organ tubuh kita. Tangan fungsinya untuk apa? Misalnya kita pengen merokok. Pingin sekali merokok itu. Betul-betul kepingin kita. Kalau nggak merokok nggak enak karena kita sudah menjadi pecandu rokok. Nah, ketika kita benar-benar itu merasakan kepingin merokok, tangan dengan rasa kasih sayangnya yang namanya tangan ini, ya tetesan dari Tuhan, cinta kasih Tuhan. Ya dengan ikhlas legowo itu mengantarkan rokok ini ke mulut. Itu sudah pasti. Kan sesuai fungsinya tangan ini apa, kan sesuai. Jari-jari ini fungsinya apa, kan sesuai. Itu namanya pribadi. Digelarnya pun begitu. Kalau ada misalnya orang minta atau pengemis, ya maaf saja ada orang pengemis. Kita punya ya kita kasih. Kemudian ada teman misalnya, ya katakanlah teman kalau dalam bahasa Jawa itu kadang. Ada kadang nggak punya pekerjaan tetap atau nggak kerja, kemudian kepingin merokok. Kita diingatkan kita oleh Tuhan, oleh Romo diingatkan kita ini. Itu ada kadang yang nggak punya rokok, berangkat kasih. Ya kita berangkat aja. Ini namanya laku minda. Berjalan kita ke tempatnya. Kita ajak ngobrol ke rumahnya misalnya. Kita bercengkrama di situ, bahas apa saja tentang kehidupan ini. Kita kasih dia rokok. Bukan karena apa? Ya karena cinta kasih itu sendiri. Gak beda ketika kita mempelajari seluruh organ tubuh kita. Misalnya tangan kiri kita merasa sakit atau gatal, pasti ada tindakan dari tangan kanan, entah itu dipijit atau digaruk. Padahal ini pribadi, fungsinya pun sendiri-sendiri, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya. Tangan kiri tugasnya untuk apa, tangan kanan tugasnya untuk apa, kan sesuai tugasnya sendiri. Oleh karena dengan rasa cinta kasih Tuhan yang sudah diteteskan kepada makhluknya. Nah, bukankah dengan manusia, hewan pun begitu. Misalnya ada di bagian tubuhnya itu terasa gatal, pasti digaruk. Pakai tangannya atau pakai mulutnya, tergantung hewannya itu apa, kan begitu. Untuk penerapan seperti ini memang tidak mudah. Dibilang ini laku pribadi, tidak usah cawe-cawe bahasanya. Tetapi kalau nggak bisa kita ini betul-betul itu memahami sepenuhnya tentang pribadi itu yang bagaimana, pribadinya siapa, ya tetap kita tidak tahu, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mengerti.
apa? Tuhan itu sudah menunjukkan. Hidup itu sudah menunjukkan, memberitahu kita. Kita kan sudah kedudukan hidup. Bisa merasakan apa saja. Biasanya tangan kiri kita gatal ini, misalnya. Ya mau nggak mau, refleks atau gimana, sadar nggak sadar, pasti tangan kiri ini bergerak untuk menggaruk, untuk mengusapnya, memijitnya. Ini bentuk welas asih, bentuk cinta kasih Tuhan. Gitu loh, bentuk welas asih Tuhan. Artinya begitu. Apalagi di gelaran jagat alam semesta seperti ini, jangankan kepada manusia, kepada makhluk yang lain, misalnya hewan atau tumbuh-tumbuhan, kita pun harus terapkan cinta kasih itu. Caranya gimana ya? Misalnya ada hewan butuh makan, kucing atau apa, ya kita punya apa, kita kasih semampu kita. Kita nggak usah memaksakan kehendak. Kita punya apa, itu aja dikasih. Ada burung, misalnya burung liar, cari makan. Kita ingin memberi, ya kita beri. Entah itu apa. Karena apa? Semua itu sudah menjadi kodratnya hidup, sudah menjadi takdirnya hidup. Gak bisa terus kita ini laku pribadi. Ya biar bisa makan apa enggak itu urusan pribadi. Kalau menurut saya itu nggak pas, itu nggak sesuai, nggak cocok. Artinya nggak cocok. Gitu loh. Yang nggak cocok siapa ya? Kita harus bisa introspeksi diri, gitu loh. Bukan kita harus menyalahkan orang lain. Salah dewi, salah sendiri, nggak mau bekerja loh. Nggak bisa kita seenaknya menyalahkan begitu, nggak bisa. Kita bantulah semampu kita. Apa yang kita punya kita kasih. Apa yang kita punya kita beri. Biar apa? Biar ada keselarasan antara satu dengan yang lainnya, itu biar ada keselarasan. Jadi nggak ada perbedaan. Baik itu agama apapun. Kalau di ranah agama misalnya, baik itu ada agama ini, agama itu, ya kita sudah merasa kita ini benar misalnya, ya nggak usahlah menyalahkan agama lain. Nggak usahlah kita ini mengklaim agama itu nggak sah, agama itu nggak diakui Tuhan. Ya, terus untungnya buat kita itu apa kan gitu? Nggak ada untungnya kan? Ya percuma saja. Ya itu tadi sesuai dengan tugas kita masing-masing. Misalnya kita ini orang agama Islam misalnya, ya sesuai tugasnya. Islam itu apa? Kita jalani aja. Kita menemui orang itu selain Islam membutuhkan bantuan, ya kita bantu. Atau merayakan hari raya, merayakan hari raya misalnya, kita ikut merayakan, karena itu anugerah. Semua itu anugerah dari Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, karena sejak dulu, kalau menurut saya sejak dulu, ini bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia dengan sabdanya. Awalnya kan Tuhan menyabda itu hidup disabdakan di alam semesta ini, apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu turun temurun. Jadi menetes terus gitu loh. Mulai awal menetes, ya bersemi tumbuh-tumbuhan dengan sabdanya. Menetes lagi ada binatang, sampai menetes lagi adanya manusia. Ini pilihan Tuhan yang terakhir, manusia ini. Nah ini manusia dibekali dengan segala perlengkapan akal pikiran, budi pekerti dan panca indera, dilengkapi semua. Ini adalah pilihan yang terakhir bagi Tuhan. Jadi bukan kalau menurut saya bukan manusia mencari Tuhan. Tuhan sudah ada sebelum manusia ada, itu Tuhan sudah ada. Mau mencari kemana? Tuhan itu nggak nyata soalnya, nggak bentuk. Kita mau mencari kemana? Kesana. Adanya ya ini, alam semesta adanya ini. Tuh. Tetapi Tuhan itu mencari yang benar-benar manusia ini benar-benar laku sungguhan, benar-benar manusianya ini istilahnya itu ingin merasakan Tuhan. Benar-benar manusia ingin merasakan Tuhan, baru Tuhan itu menyambutnya. Itu Tuhan menyambutnya
dengan senang hati Tuhan menyambutnya. Yang lakunya agama misalnya, dia ingin merasakan kebenaran dari Tuhan. Kemudian Tuhan memberi wahyu, menurunkan wahyu. Dinamakan wahyu itu wahyu agama, dengan segala perintahnya, dengan segala larangannya. Nah, yang menerima wahyu itu akhirnya disebarkan kepada kerabatnya, saudaranya, keluarganya, dan teman-temannya disebarkan. Oh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang ini boleh, yang ini boleh. Dan yang menerima wahyu itu tidak mau mengakui bahwa ini bukan saya yang memerintahkan, ini adalah Tuhan sendiri. Biar alam semesta ini tentram, gitu. Biar alam semesta ini tentram. Tapi pada kenyataannya kan nggak begitu. Menjadi pengakuan oleh manusianya itu sendiri. Sampai-sampai ada yang manusia itu ingin mencari bukti yang sebenarnya bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini sepenggal cerita yang pernah saya tahu. Si manusia ini kepingin lahir, tapi tetap dalam keadaan perawan. Misalnya, dia minta kepada Tuhan, saya ingin punya anak Tuhan, saya ingin punya anak. Tapi saya ingin melahirkan anak, saya ingin hamil melahirkan anak, tapi saya tetap dalam keadaan perawan. Saya nggak mau kehilangan keperawanan saya. Apa susahnya bagi Tuhan? Kalau memang permintaan itu sungguh-sungguhan, ya tetap dikasih dengan sabdanya. Akhirnya hamil sampai melahirkan seorang anak. Lah apa itu salah? Ya itu anaknya siapa? Kalau menurut saya ya tetap itu tatasan Tuhan, sabdanya Tuhan. Jadi Tuhan membuat manusia itu bukan dari segumpal tanah kemudian dibentuk terus, bukan seperti itu. Memang ada sabdanya. Kalau di ajaran Krishna kan istrinya itu banyak. Semua perempuan melihat Krishna itu kan tertarik, kemudian mencintai. Bilang sama Krishna, saya ingin mempunyai keturunan dari kamu. Kamu itu orangnya cakep, ganteng. Kamu itu orangnya baik. Kamu itu orangnya bijaksana. Saya ingin punya keturunan dari kamu. Ya udah, cukup disabdakan oleh Krishna. Ya udah, kamu hamil. Nanti keturunanmu itu akan menjadi orang baik. Nah, kan gitu. Gak ada susahnya bagi Tuhan. Kalau memang manusia ini benar-benar ingin manunggal, ingin merasakan kebenaran sejati, ya. Jadi itu tadi intinya, simpelnya. Laku pribadi itu memang pribadi, tapi pribadinya hidup. Pribadinya hidup itu diam. Artinya apa? Hidup itu langgeng, hidup itu diam. Maksudnya diam itu cuma bergerak, cuma bisa dirasakan. Hidup nggak pernah mengatur apa-apa karena hidup itu roh suci. Jadi hidup itu nggak ada urusannya dengan tingkah laku manusia yang bermacam-macam itu, nggak ada. Itu pribadinya hidup. Nggak berarti hidup nggak punya welas asih. Ya punya, tetap. Dengan welas asihnya hidup, kita akhirnya ada di dunia ini kok. Ada di alam semesta ini. Itu kan dari welas asihnya hidup. Dari cinta kasih hidup. Itu. Dan misalnya ada orang berbuat jahat, ya kan orangnya bukan hidupnya, tapi hidup mengikuti aja, karena hidup itu nggak ngerti kejahatan yang gimana, yang nggak jatuh itu nggak ngerti hidup itu. Intinya hidup itu ngikuti aja. Kalau sudah duduk di manusia ya ikut apa kata manusia. Manusia mau gini, mau begitu, mau berbuat ini, berbuat itu, ya terserah. Hidup. Dan nanti pada saatnya misalnya orang ini berbuat jahat, kemudian menerima karmanya dari perbuatannya, ya sudah. Gitu loh. Misalnya ada orang mencuri, kemudian dihakimi masa sampai meninggal dunia, hidupnya lepas. Karena apa? Dengan kasih sayangnya hidup nggak mau lama-lama bersarang di dalam tubuh manusia itu. Karena jelas manusia itu merasakan sakit yang luar biasa dengan dihajar manusia, orang lain,
ya dihakimi orang lain, dihakimi massa, bahkan sampai dibakar tuh hidup itu kasihan gitu loh, daripada merasakan sakit yang terlalu lama, akhirnya hidupnya lepas kembali ke asalnya dari roh suci, asalnya dari mau suci kembali ke mau suci, begitu. Nah, salahnya siapa? Tetap kan, makanya manusia kalau dalam pandangannya nggak begitu memahami, akhirnya jadi perdebatan. Oh, orang itu salah, yang benar saya, orang itu salah, yang benar saya. Jadinya kan itu tadi, pertengkaran, perkelahian, akhirnya dunia nggak aman, dunia nggak tentram. Kayaknya hidup cuek, memang cuek hidup. Kamu mau berbuat apa saja terserah. Terserah kamu mau berbuat apa, terserah. Kamu berbuat baik, nggak ada urusan sama hidup. Kamu mau berbuat nggak baik juga nggak ada urusan sama hidup. Tapi nanti akan menerima karmanya sendiri-sendiri. Akan menerima hasilnya sendiri-sendiri. Itu. Kita menanam padi misalnya. Ya nanti tumbuhnya ya padi. Kita menuai juga padi. Seperti itu. Nggak bisa kita ini seenaknya sendiri. Saya menanam padi, nanti kepingin menuai pisang, pohon pisang misalnya, atau ingin menuai cabai, ya nggak bisa, nggak mungkin. Tuhan nggak seperti itu, hidup nggak seperti itu, hidup nggak seperti itu. Kita mau minta kayak apa misalnya, minta sama hidup. Saya menanam padi, nanti kepingin tumbuhnya, kepingin nanti saya itu buahnya itu menjadi cabai. Sudah nggak pasti, nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi karena sudah menjadi awalnya. Kecuali ada perencanaan dari manusia atau ada rekayasa manusia, disetek atau di apa, kalau memang bisa lain lagi. Misalnya kayak manusia kemudian melahirkan anak, tetapi nanti anaknya itu seperti binatang atau apa, ya kita nggak bisa menafsir. Atau apakah orang itu pernah berhubungan intim dengan binatang atau apa, kita nggak bisa menafsir. Atau ada binatang yang kemudian melahirkan anak itu kayaknya seperti manusia, apakah memang itu gennya manusia menempel di binatang, itu juga kita nggak bisa menafsir. Pada kenyataannya seperti itu. Ini misalnya seperti itu. Persawahan ini semua karena hidup. Nggak ada hidup, nggak ada seperti ini. Jadi hidup menetes dengan sabdanya, akhirnya tumbuh bersemi tumbuhan, kemudian ada binatang, juga ada manusia. Ya. Oke lur, cukup sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol saya. Ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Tidak lepas manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasanya hidup. Salam satu rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.